kebetulan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi teks eksplanasi. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan. Nah, apa sih anak-anak teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena, baik fenomena sosial maupun alam. Tujuan dari teks eksplanasi sendiri adalah untuk memberikan pemahaman sekaligus wawasan kepada pembaca. Untuk selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi sendiri yang pertama adalah faktual. Di sini yang dimaksud dengan faktual adalah teks eksplanasi atau topik yang ditulis dalam teks eksplanasi harus benar-benar terjadi tanpa adanya suatu rekayasa. Lalu yang kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi harus membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jika di luar lingkup ilmu pengetahuan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi. Lalu yang ketiga adalah informatif. Seperti yang sudah dijelaskan, teks eksplanasi harus bertujuan memberikan pemahaman atau wawasan kepada pembaca. Nah, itu juga bagian dari ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang terakhir adalah membahas hal-hal yang bersifat umum. Biasanya teks eksplanasi topiknya berisikan tentang kejadian-kejadian yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya, adapun jenis-jenis dari teks eksplanasi sendiri. Yang pertama adalah teks eksplanasi faktorial. Teks eksplanasi yang ditulis dengan menjelaskan hasil dan efek dari suatu proses yang terjadi. Lalu yang kedua adalah teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi kausal adalah teks eksplanasi yang menjelaskan terkait penyebab atau asal-usul secara bertahap terkait dengan topik yang kita tulis dalam teks eksplanasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah teks eksplanasi teoritis. Teks eksplanasi teoritis adalah teks yang berisi tentang penjabaran kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di balik sebuah fenomena alam. Dan terakhir adalah teks eksplanasi sekuensial. Biasanya teks eksplanasi sekuensial bisa berisi tentang topik, namun untuk teks eksplanasi tersebut menitik beratkan pada kerincian dari teks eksplanasinya. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi biasanya terdapat dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya menjelaskan atau menjabarkan pengenalan awal terkait dengan topik-topik yang akan kita tulis dalam teks eksplanasi tersebut. Lalu yang kedua adalah urutan sebab dan akibat. Biasanya berisi penjelasan mengenai kronologis terkait dengan topik yang akan kita tulis dalam teks eksplanasi kita. Yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi biasanya berisikan tentang kesimpulan dari topik yang kita gunakan pada saat penulisan teks eksplanasi. Nah, adapun kaidah kebangsaan dari teks eksplanasi, yang pertama adalah konjungsi kata sambung. Konjungsi kausalitas di sini biasanya berisikan tentang sebab akibat. Bisa dengan kata sambung oleh karena itu, sebab itu. Dan yang kedua adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah biasanya berisikan tentang urutan waktu. Misal kemudian, setelah itu termasuk dari konjungsi kronologis. Lalu yang kedua adalah pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Biasanya pada pronomina penunjuk menggunakan kata itu, ini, itu termasuk dari pronomina penunjuk. Lalu ada kata teknis. Kata teknis adalah kata
tersebut tidak jauh-jauh dari istilah budaya. Lalu ada kata pasif. Kata pasif biasanya diawali dengan imbuhan di atau ter. Dan yang terakhir adalah kata denotatif, adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Kata denotatif bersifat faktual dan objektif. Baik anak-anak, di sini ada salah satu contoh dari teks eksplanasi dan ibu nanti akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan tugas kalian adalah menganalisis contoh dari teks eksplanasi ini ke dalam bentuk poster yang dimana di poster nanti kalian akan menganalisis bagaimana yang termasuk pernyataan umum, ungkapan sebab dan akibat, dan interpretasi. Ibu akan memberikan contoh. Nah, ini anak-anak adalah contoh penganalisisan dalam bentuk poster yang telah ibu buat. Nanti kalian akan membuat tugas yang seperti ini di aplikasi Canva. Terkait dengan contoh poster yang telah ibu tunjukkan tadi, kalian bisa membuatnya di dalam aplikasi Canva. Kalian bisa memilih template menarik bagi yang kalian download. Contohnya kita ambil template ini. Lihat. Lalu sesuaikan template. Nah, template sudah terbuka. Hasil analisis kalian bisa kalian masukkan ke dalam template yang sudah kalian pilih. Sesuaikan sendiri dan edit sesuka kalian. Jika dirasa sudah siap, kalian bisa mengunduh poster tersebut di bagian pojok kanan atas. Kalian bisa mengunduh dalam bentuk PDF atau PNG, tapi di sini diminta kalian untuk mengunduhnya dalam bentuk PNG. Ketika poster sudah siap, nanti ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil mereka ke depan kelas, dan untuk yang lainnya diharapkan menanggapi terkait dengan presentasi poster teman kalian. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa menerima segala bentuk materi yang telah ibu berikan pada hari ini. Ibu akhiri pembelajaran